Hai teman-teman, selamat bergabung di channel Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan berbagi alur cerita film. Dan film kali ini berjudul Total Recall. Film ini sendiri dirilis di tahun 2012 dan disutradarai oleh Len Wiseman, dibintangi oleh Kate Beckinsale, Colin Farrell, Jessica Biel, dan beberapa bintang besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pekerja pabrik yang menemukan fakta secara tidak sengaja bahwa kehidupannya saat ini adalah rekayasa yang didasarkan pada ingatan palsu. Padahal sebelumnya ia adalah seorang agen rahasia yang sangat terlatih. Oke, tanpa banyak cakap, kita langsung saja menuju alur cerita filmnya. Dikisahkan pada akhir abad ke-21, bumi terbagi menjadi dua wilayah. Yang pertama Federasi Serikat Inggris dan yang kedua koloni yang sebelumnya Australia. Dan ini terjadi setelah perang kimia yang menghancurkan bumi. Banyak penduduk koloni melakukan perjalanan ke Inggris untuk bekerja di pabrik dengan menggunakan kapal FAL yang disebut lift gravitasi yang bergerak melalui bumi. Terlihat seorang pria mencoba berdiri dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Ia bernama Douglas. Kemudian datang wanita bernama Melina. Ia sendiri adalah cintanya Douglas. Mereka mencoba melarikan diri dari kejaran robot-robot liar yang ingin menangkap mereka. Mereka membuat perlawanan, namun Douglas tertangkap dan Melina jatuh dari gedung. Dan tiba-tiba Douglas terbangun dari tidurnya, rupanya itu hanyalah mimpi. Ia ditemani seorang wanita yang sekaligus sebagai istrinya bernama Lori. Kemudian ia pun menceritakan mimpi indahnya itu kepada Lori, di mana ia dikejar dan ditembaki persis seperti mimpi sebelumnya. Lori mencoba menenangkannya atas mimpinya itu, namun karena ada panggilan sebuah tugas dari atasan, Lori pun harus meninggalkan Douglas sendirian. Kemudian berita di TV memperlihatkan terjadinya ledakan bom di kereta yang diduga dilakukan oleh orang yang bernama Mattis dan para pengikutnya. Setelah selesai meneguk segelas kopi, Douglas berangkat ke pabrik tempatnya bekerja. Asik berjalan kaki di keramaian, ia pun bertemu dengan rekan kerjanya bernama Harry. Mereka kemudian masuk ke dalam lift gravitasi yang menuju ke pabrik yang ada di Britania, tepatnya di inti bumi. Setelah keluar dari lift, Douglas bertanya tentang Rekal kepada Harry, dan Harry mengungkapkan bahwa Rekal bisa berbahaya bagi Douglas. Salah satu rekan kerjanya bernama MC Klein meyakinkan Douglas tentang Rekal dan memberikan sebuah kartu nama. Ia adalah orang yang ada di Rekal, namanya Mac. Lalu kemudian satu persatu pekerja dipanggil oleh seorang pria bagian dari pemerintahan Cohagen. Tiba giliran Douglas dipanggil dan ia disuruh menandatangani sebuah surat bahwa ia mendukung pemerintahan yang ada. Dan ia disuruh merahasiakan bahwa pabrik tempat mereka bekerja adalah punya pemerintah. Douglas kemudian pergi ke Rekal dan menunjukkan kartu nama atas nama Mac kepada penjaga. Lalu ia pun dipersilakan masuk dan bertemu dengan Mac. Kemudian ingatan Douglas diuji dan ternyata setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa ia adalah agen rahasia dan ia memiliki ingatan sebagai mata-mata. Lalu Mac mengancamnya dengan senjata, namun tiba-tiba polisi federal datang dan menembaki Mac dan yang lainnya. Sementara Douglas membuat perlawanan dan menghabisi para polisi. Kemudian beberapa polisi menembakinya dari luar ruangan dan menembakkan CCTV mini ke arah Douglas dengan jumlah banyak sehingga wajah Douglas terekam dengan jelas. Ia kemudian berhasil melarikan diri, namun kejadian pembunuhan polisi itu langsung tersebar dan menjadi berita di media TV. Douglas kembali ke rumah dan bertemu dengan Lori. Ia pun mengungkapkan bahwa ia telah membunuh sekitar 20 orang polisi dan sebelumnya ia sempat menguji ingatannya di Rekal. Mendengar itu, Lori berpura-pura menenangkannya dan mengatakan Douglas menjadi paranoid setelah dari Rekal. Namun tiba-tiba Lori mencoba untuk membunuh Douglas dan menembakinya dengan senjata api. Tapi ia gagal, ia malah diancam oleh Douglas dengan senjata Lori. Lalu Lori mengungkapkan bahwa dia bukan istrinya selama 7 tahun ini. Ia adalah agen UFB yang menyamar dan ditugaskan untuk mengawasinya selama 6 minggu terakhir. UFB sendiri adalah Serikat Federasi Inggris. Walaupun sudah mendengar penjelasan dari Lori, Douglas masih belum tahu siapa dirinya. Lori menepis senjatanya dan kembali ingin membunuhnya, namun ia berhasil melarikan diri. Lori yang takut misinya gagal langsung menghubungi rekannya untuk memburu Douglas.
Ia sendiri pun terus mengejar Douglas, tapi dengan kelincahan Douglas melompat dari satu gedung ke gedung yang lainnya, ia pun berhasil meloloskan diri dari kejaran. Dan di telapak tangan Douglas rupanya tertanam ponsel mini dan itu berbunyi, dan yang menghubunginya adalah orang yang bernama Hammond, seorang pria yang mengaku sebagai mantan rekannya. Ia lalu disuruh untuk menempelkan telapak tangannya ke sebuah kaca. Kemudian ia pun melihat wajah rekannya itu di kaca, namun ia tidak mengingat sedikit pun tentang rekannya itu, walaupun mereka pernah bekerja sama di Intel Federal. Namun yang tahu bahwa telepon itu akan dilacak oleh Lori, menyuruh Douglas mengeluarkan ponsel mini yang ada di telapak tangannya. Segera saja ia mengeluarkannya setelah ia mendapat satu pesan dari Hammond tentang brankas yang ada di bank. Setelah itu ia bisa menghilangkan jejaknya. Sementara Lori dan rekannya sudah kehilangan jejak Douglas dan ia mencoba menghubungi atasannya dengan ponsel yang juga ditanam di telapak tangannya. Douglas kini berada di sebuah bank dan memberikan nomor brankas yang didapatnya dari Hammond kepada petugas bank. Ia dipersilahkan melihat brankasnya dan di dalamnya ia menemukan beberapa paspor, uang, dan menemukan pesan yang direkam dari dirinya yang dulu dan satu benda kecil yang berwarna hitam. Setelah itu ia pergi melewati pemindai dengan menyamar, namun identitas dirinya ketahuan oleh petugas. Ia pun lari dan ditembaki oleh petugas, tapi ia berhasil melarikan diri. Lori yang bersama timnya mengetahui itu dan segera mengejarnya. Douglas melarikan diri naik lift pergi ke lintasan mobil terbang. Kemudian salah satu dari mobil yang sedang melintas berhenti tepat di atasnya. Mobil itu dikendarai oleh wanita cantik yang bernama Melina. Ia adalah wanita yang ada di mimpinya kemarin. Douglas disuruh masuk ke mobil, lalu mobil melaju dengan kencang. Melina rupanya sudah mencari Douglas kemana-mana tapi tak pernah menemukannya. Lalu secara tidak sengaja ia melihat pemindai polisi dan melihat Douglas lalu menyusulnya. Sementara mobil polisi dan mobil timnya Lori mengejar di belakang mereka. Beberapa mobil polisi ketabrak mobil Melina dan Douglas kini berada di bawah jalan gantung. Namun tim Lori mengepung dan mengunci pergerakan mobil mereka. Kemudian Douglas mengambil alih kemudi dan mematikan sistem kendali mobil sehingga mobil jatuh dari ketinggian. Dan sebelum menyentuh jalanan aspal, mobil hidup kembali. Namun terjadi insiden kecil, mobil mereka bertabrakan dengan mobil yang sedang melintas, membuat Melina tak sadarkan diri, tapi mereka lolos dari kejaran polisi dan timnya Lori. Douglas membawa Melina ke apartemennya, kini ingatannya mulai kembali walaupun belum sepenuhnya. Lalu ia membaringkan Melina di atas tempat tidur dan bergegas mendekat ke sebuah piano. Lalu ia memasukkan benda kecil yang didapatnya dari brankas ke piano, lalu menggunakan piano untuk memainkan sebuah lagu yang memicu rekaman pesan kedua. Rekaman memperlihatkan bahwa Douglas sebelumnya adalah Carl Hauser, seorang agen yang sangat terampil yang bekerja untuk Cohagen. Setelah bergabung dengan pergerakan perlawanan, Hauser ditangkap dan ditanamkan dengan ingatan palsu tentang kehidupan sebagai pekerja pabrik. Rekaman tersebut mengungkapkan sebuah rencana oleh pemerintah Cohagen untuk menggunakan pasukan polisi sintetiknya dalam menyerang koloni dengan tujuan menyediakan lebih banyak ruang hidup bagi UFB karena mereka sudah kehabisan tempat tinggal. Tetapi Hauser telah melihat kode yang dapat menghentikan pasukan robot dan itu masih dalam ingatannya dan dapat dipulihkan dengan bantuan pemimpin pemberontakan yang bernama Matt Hicks. Melina sudah sadarkan diri dan mengungkapkan bahwa dia adalah kekasih Hauser yang sekarang namanya diubah menjadi Douglas. Tetapi keduanya terpisah saat Hauser ditangkap dan Melina terjatuh persis seperti yang dialami Douglas. Dan itu bukanlah mimpi tapi ingatan tentang kejadian yang menimpa mereka. Melina menunjukkan bukti bahwa bekas luka di tangan mereka adalah karena tembakan sewaktu Douglas menggenggam tangannya. Douglas mencoba mengingat tentang Melina, namun cahaya dari luar menyadarkan mereka bahwa polisi sudah mengepung tempat itu. Teman kolega Douglas dari koloni bernama Harry datang dan mencoba mempengaruhi Douglas dan mengungkapkan bahwa dia berada dalam mimpi yang disebabkan oleh Rekal. Dia sendiri dikirim ke pikiran Douglas untuk menyadarkan karena Douglas masih terikat di kursi yang ada di Rekal. Namun Douglas melihat Lori ada di luar bersama para polisi. Ia pun kurang yakin dengan perkataan Harry. Harry tetap berusaha memanipulasi pikirannya dan mengungkapkan bahwa Melina adalah khayalan dan cara satu-satunya supaya ia mendapat kesadaran penuh adalah dengan cara menembak Melina. Douglas mengalami konflik yang mana yang harus dia percayai, Harry atau Melina. Dalam kebingungan yang melanda dirinya, ia pun melihat tetes air mata Melina mengalir di pipinya.
Dia bisa menyimpulkan bahwa dia tidak sedang bermimpi dan tiba-tiba menembak Harry tepat di tengah jidatnya yang lebar. Seketika tubuhnya ambruk. Para polisi yang menyaksikan adegan itu langsung menembaki mereka. Mereka pun berlari dan berlindung di balik tembok gedung. Lori ikut menembaki mereka dan mengatai bahwa Cohagen masih menginginkan Hauser karena ia agen terbaik. Lori menyebut Douglas dengan nama Hauser karena melihat bahwa ingatannya mulai pulih, lalu kembali mengatainya sebagai pengkhianat. Douglas dan Melina melarikan diri ke lift. Lori dan para timnya yang merupakan robot terus mengejar mereka, dan pertarungan pun terjadi di dalam lift. Namun Lori menempelkan peledak di dalam lift dan melompat keluar sehingga menyebabkan ledakan. Tapi Douglas dan Melina selamat karena sebelum terjadi ledakan mereka lebih dulu melompat keluar lift. Douglas dan Melina pergi ke tempat persembunyian Mattis dan sebelumnya mereka harus menemui anak buahnya. Melina yang kenal dengan anak buah Mattis memperkenalkan Douglas dengan nama Hauser kepada anak buah Mattis, dan rupanya Melina adalah anaknya Mattis. Lalu mereka pergi ke tempat Mattis dengan menaiki kereta api. Tak berapa lama mereka pun tiba, lalu Douglas menemui Mattis secara pribadi. Mattis tahu bahwa Douglas punya informasi yang tersimpan di ingatannya. Lalu Mattis mencoba memulihkan kode dari pikiran Douglas dan mulai mengakses ingatan Douglas. Lalu kemudian kode itu pun ditemukan. Sial bagi mereka, rupanya itu adalah jebakan bahwa kode itu adalah rencana bagi Cohagen untuk menemukan Mattis. Cohagen, Lori, dan pasukannya yang sebagian robot tiba. Saat pertempuran pun terjadi, lalu kemudian Mattis, Douglas, dan Melina tertangkap oleh pasukan Cohagen dan menembak Mattis yang tanpa perlawanan. Cohagen lalu mengarang cerita dan memutarbalikkan fakta bahwa Douglas sebenarnya dari awal mendekati Melina dan sengaja ingatannya dipalsukan untuk membawa mereka ke persembunyian Mattis. Dan itu semua adalah ide dari Douglas. Melina pun bingung dan dilema dan dengan pernyataan Cohagen itu. Sesaat kemudian Cohagen, Lori pergi dan beberapa anak buahnya pergi membawa Melina. Sedangkan Douglas ditahan oleh anak buah Cohagen untuk menghapus ingatannya dan mengembalikan ingatan agen setianya menjadi Hauser. Namun ketika ditempatkan di kursi pengendali ingatan, salah satu temannya menyusup di antara anak buah Cohagen yang menggunakan penutup muka, yaitu Hammond. Ikatan tangan Douglas sengaja dilepas oleh Hammond. Ia pun langsung membuat perlawanan dan menembaki semua, dan Hammond pun terkena tembakan karena ia tidak sempat membuka penutup mukanya. Douglas kemudian pergi menyusul ke Cohagen dengan helikopter miliknya Mattis. Sementara Cohagen menggerakkan seluruh pasukannya yang merupakan robot untuk menyerang seluruh wilayah koloni. Adapun Melina ditahan di sebuah tempat oleh anak buah Cohagen. Douglas menyusup ke lift gravitasi atau disebut juga sebagai kapal Val. Douglas melihat pasukan robotik Cohagen tidak mengetahui keberadaannya. Ia pun menempelkan bom waktu di kapal Val sebelum menyelamatkan Melina. Dia dan Melina dikejar oleh pasukan Cohagen dan mereka akhirnya tertangkap dan harus meletakkan senjata. Namun saat kapal Val berada di gravitasi bumi, Douglas mengambil senjata dan menembaki pasukan Cohagen di ruangan itu. Mendekati wilayah koloni, gravitasi bumi berhenti, semua pada berjatuhan. Lalu kapal Val berhenti setelah sampai di koloni. Douglas dan Melina melawan Cohagen dan pasukannya. Duel terjadi antara Cohagen dan Douglas dan tiba-tiba bom yang dipasang oleh Douglas meledak yang menghancurkan pasukan Cohagen dan kapal Val. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Cohagen harus menyerah kalah dan tamat di tangan Douglas. Douglas dan Melina berhasil. Douglas terbangun di ambulan dan disambut oleh Melina, tetapi dia memperhatikan tidak adanya luka tembak di tangannya dan menyadari bahwa itu adalah Lori yang menyamar yang selamat dari ledakan. Mereka pun bertarung, namun Douglas berhasil melucuti senjatanya dan menembak Lori hingga tewas. Kemudian Douglas dan Melina pun bertemu dan berpelukan. Akhirnya masyarakat koloni mendapatkan kemerdekaannya setelah penantian yang cukup lama. Douglas ingat bahwa pekerja rekal memasang simbol tanda perdamaian di lengannya sebelum menyuntiknya dengan bahan kimia. Ia pun melepas perban untuk mengungkapkan bahwa tidak ada simbol tanda perdamaian di lengannya, dan terlihat papan iklan rekal diputar di latar belakang. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film tentang Total Recall yang dirilis di tahun 2012. Semoga saja kalian terhibur dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai bertemu di video selanjutnya.